Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Evita Alivia, mahasiswa perencanaan wilayah kota Universitas Jember. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap hak tanah yang ditujukan sebagai salah satu syarat tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Perencanaan dan Pengendalian. Oke, di materi hari ini topik yang dibahas yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap, penyelenggaraan pelayanan terpadu suatu pintu, dan permasalahan maupun efektivitas pada program tersebut. Jadi, pada presentasi ini kita akan terfokus mengenai permasalahan dan efektivitas terhadap pelaksanaan program yang akan kita jelaskan pada hari ini. Oke, selanjutnya adalah apa sih pengertian dari program ini? Jadi program pendaftaran sistematis lengkap ini merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah. Nah, sebelumnya program ini itu disebut sebagai Proyek Operasi Nasional Agraria pada tahun 1981 dan berlanjut pada Program Nasional Agraria yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Kementerian Agraria. Nah, PTSL atau singkatannya merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, hal ini itu ada dalam satu wilayah, baik wilayah desa maupun kelurahan, atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Jadi setingkat desa maupun kelurahan pada wilayah tersebut. Nah, kegiatannya meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Nah, pendaftaran ini merupakan kegiatan penting dan pokok dalam pengelolaan pertanahan. Untuk itu, sejumlah ketentuan baik kebijakan terkait pendaftaran tanah telah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah. Namun, sebagaimana kita tahu, dalam suatu program pun pasti tetap ada permasalahannya. Nah, banyak persoalan itu baik dari Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA mengamankan agar seluruh tanah didaftarkan guna menjamin kepastian hukum atas tanah-tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oke, sebenarnya pendaftaran tanah itu dasar atau kepastian hukumnya seperti apa sih? Nah, pengelolaan pertanahan dalam arti pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah, penata gunaan tanah, dan pengadministrasian tanah perlu diatur. Kenapa? Kenapa harus diatur? Nah, hal ini diatur untuk tanah dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Jadi dengan adanya pendaftaran tanah ini kita dapat mengetahui setiap tanah yang ada dan setiap tanah kepemilikan siapa, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Tujuan administrasi pertanahan ini untuk menjamin terlaksananya pembangunan karena meningkatkan penjaminan kepastian hukum hak atas tanah, meningkatnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan kebijakan pertanahan dan pelaksanaannya ini sebagian besar bergantung pada keberhasilan pendaftaran. Terdapat 3 jaminan keamanan pendaftaran tanah. Yang pertama, batas-batas bidang tanah dan hak apapun atas tanah lain yang dinikmati dengan memiliki tanah. Jadi jelas batas-batasan tanah maupun hak-hak yang ada di atas tanah tersebut dapat dijamin atas pendaftaran tanah ini. Kemudian nama dan alamat pemilik, baik pemilik itu baik persorangan atau individu maupun badan-badan. Kemudian hal-hal khusus mengenai kepentingan lain yang mempengaruhi dan dinikmati oleh orang lain kecuali pemilik tanah. Selanjutnya, pada pendaftaran tanah ini terdapat fungsi pendaftaran tanah. Jadi pendaftaran tanah berfungsi untuk melindungi melindungi si pemilik tanah, juga berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, dan berapa luasan tanah tersebut, serta untuk apa tanah ini dipergunakan, dan lain sebagainya. Jadi pada pendaftaran tanah ini memiliki beberapa data terkait tanah tersebut, baik tanahnya maupun pemiliknya.
Kemudian, kegiatan pendaftaran tanah, melalui pendaftaran tanah ini, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak atas tanahnya berupa sertifikat tanah. Sehingga dengan sertifikat itu, pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensi haknya, sekalipun tanah itu akan difungsikan dan aktivitas perdagangan atau fungsi lainnya. Jadi, ada beberapa kegiatan dalam proses pendaftaran hak tanah ini, mulai dari pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, hingga penyimpanan daftar umum maupun dokumen terkait pendaftaran tanah ini. Oke, selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari pendaftaran tanah sistematis lengkap ini. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 pada Kementerian ATR BPN disebutkan bahwa beberapa fungsi. Pertama, fungsi penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang ada di bidang serta infrastruktur pada pertanahan. Kemudian adanya fungsi perumusan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang-bidang survei, pengukuran, hingga pemetaan. Kemudian ada perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, hingga pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan. Selanjutnya, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah. Kemudian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa perkara pertanahan. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian ATR maupun BPN. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan ATR BPN. Pelaksanaan pengolahan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang-bidang pertanahan. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. Jadi, berikut adalah fungsi-fungsi pendaftaran tanah sistem lengkap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Apa sih sebenarnya konsep dasar dari program ini? Jadi, program ini adalah salah satu kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan, di mana proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai pada tahap penerbitan dokumen izin dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan mengatur prinsip seperti kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, menjamin kepastian biaya, waktu, serta adanya kejelasan prosedur secara hukum dalam proses pelayanan terpadu ini. Selanjutnya, apa sih maksud dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini? Yang pastinya adalah untuk mempermudah proses perizinan dalam mendirikan suatu usaha yang selama ini dikeluhkan oleh para pelaku bisnis, juga masyarakat ataupun investor menganggap dikatakan bahwa sebenarnya ini ada masa yang terlalu lama karena proses perizinan dan non perizinan ini pengolahannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen memakan waktu yang lama dengan struktur yang tidak jelas, serta fungsinya adalah untuk menyelenggarakan layanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan bebas dari pungli, transparan, dan lebih jelas mengenai informasi persyaratan maupun biaya hingga waktu yang dapat dilakukan dalam satu tempat. Sehingga kembali lagi untuk program ini untuk memudahkan masyarakat dalam proses-proses perizinan maupun administrasi yang ada di pemerintah. Selanjutnya, tingkatan yang ada di daerah pada program ini, yang pertama ada Badan PTSP atau BPTSP. BPTSP ini berada di tingkat provinsi yang statusnya di bawah gubernur. BTSP memiliki tugas yaitu melaksanakan monitoring, pembinaan, evaluasi, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan program ini yang dilakukan di program PTSP. Setelah kecamatan dan setelah kelurahan juga melakukan pelayanan
maupun penandatanganan terhadap perizinan dan non-perizinan yang diajukan oleh masyarakat. Kemudian ada kantor PTSP atau KPTSP. Nah, KPTSP ini berada di tingkat kota maupun kabupaten, bertugas melakukan pengendalian terhadap sawah kecamatan serta melakukan pelayanan dan penandatangan perizinan maupun non-perizinan yang diajukan oleh masyarakat kepada KPTSP, juga dokumen-dokumen yang menjadi kewenangannya di KPTSP ini. Jadi, terdapat beberapa permasalahan mengenai program pendaftaran tanah ini. Yang pertama adanya biaya pajak atas tanah. Jadi, kan karena adanya syarat biaya PPh dan BPHTB dan pembuatan akta, ada salah satu faktor utama penghambat dalam pendaftaran tanah. Selama ini kesan masyarakat mengurus sertifikat tanah itu kan mahal, lama, butuh waktu yang lama, berbelit-belit, dan ada proses yang tidak terstruktur. Biaya mahal ini karena harus membayar akta, PPh, dan BPHTB. Prosesnya lama dikatakan karena butuh waktu untuk mengurus akta, membayar pajak, dan proses administrasi di BPN yang berbelit hingga harus mondar-mandir di kantor PPAT. Nah, jadi ini ada permasalahan terhadap proses pelaksanaan ini. Kemudian pada faktor sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Kebutuhan akan sumber daya manusia sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan PTSL ini, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sumber daya manusia yang ada di kantor-kantor pertanahan kan karena beragam dan belum merata, membuat program ini belum terlaksana secara maksimal. Selanjutnya, tanah absente, kelebihan maksimum, dan tanah terantar. Kebijakan untuk menerapkan tanah absente dan tanah yang melampaui batas telah dilakukan melalui program Land Reform yang diatur dalam UU Nomor 56 Tahun 1960, beserta peraturan pelaksanaan dengan cara mengambil alih tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum dan tanah-tanah absente yang kemudian direncanakan untuk didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang tidak mempunyai tanah atau kepada yang membutuhkan. Dikhawatirkan dengan adanya tanah absente ini dapat menghambat dalam hal pengukuran bidang tanah karena kebanyakan tanah hanya sebagai investasi dan pemegang hak tidak berdomisili di wilayah tanahnya. Maka perlu adanya proses identifikasi, inventarisasi, dan diterapkan terhadap tanah ini. Kemudian adanya proses sulitnya menerapkan asas kontradiktur dan delimitasi. Norma yang digunakan dalam pendaftaran tanah dengan mewajibkan pemegang hak tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan, dan pemeliharaan batas tanah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila para pemilik tanah berbatasan tidak memperoleh kata sepakat dengan letak yang sebenarnya dari suatu batas pada tanah yang dimiliki kedua belah pihak, walaupun telah dilakukan mediasi, maka penetapan batas dengan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, adanya kesepakatan atau persetujuan dan kehadiran pemilik tanah yang berbatasan merupakan kewajiban dalam proses pendaftaran tanah ini. Kendala pada proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Yang pertama adalah status kelembagaan PTSP yang beragam. Ada yang bentuknya badan, ada yang bentuknya dinas, dan ada juga yang bentuknya hanya kantor. Dengan implementasi yang berbeda-beda pada setiap wilayah. Jika berbentuk dinas dan badan, biasanya mudah berkoordinasi dengan dinas atau badan lain karena levelnya setara. Jadi, dengan adanya dinas dan badan satu pintu ini dapat berkoordinasi dengan dinas-dinas maupun badan-badan lain di wilayah yang sama. Namun apabila dalam bentuk kantor menjadi sulit berkoordinasi karena adanya perbedaan level antara penyelenggaraan pelayanan satu pintu dengan dinas-dinas dan badan-badan yang dibutuhkan yang terkait. Tidak semua kepala daerah atau kepala dinas mau melimpahkan kewenangannya ke kepala PTSP. Hal ini dikarenakan mulai dari izin terkait dinas yang spesifik, yang perlu adanya rekomendasi dinas apabila adanya proses pelimpahan kewenangan terhadap program pelayanan terpadu satu pintu ini.
Kemudian adanya disharmoni regulasi PTSP dan ego sektoral. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pelayanan terpadu di daerah. Kemudian terbit Perpres nomor 27 tahun 2009 tentang PTSP di bidang penanaman modal. Kedua peraturan tersebut membingungkan pemerintah daerah mengingat banyak peraturan yang tumpang tindih dari keluarnya dua peraturan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia. Idealnya PTSP memiliki staf teknik seperti ahli penilaian AMDAL, kesehatan, sipil, dan transportasi yang dapat mencakup dan dapat mengcover kemungkinan peraturan yang ingin diajukan masyarakat di PTSP ini. Namun, jumlah staf tersebut umumnya berada di dinas dan instansi terkait sesuai dengan subjeknya maupun faktornya, namun tidak ada di PTSP ini, sehingga di PTSP kurang adanya tenaga ahli. Jadi, berikut adalah permasalahan penyelenggaraan pendaftaran tanah sistem yang ada di Kota Batu. Lalu pelaksanaan PTSL di Kota Batu yaitu dilakukan dengan penyuluhan di desa-desa yang dipartisipasi. Dilanjutkan dengan pengumpulan data yuridis. Selanjutnya, hal pemberkasan itu diberikan kepada panitia untuk diliti. Penelitian panitia juga termasuk dalam pengukuran tanah yang akan didata. Setelah itu, sertifikat akan diterbitkan oleh kantor pertanahan dengan selanjutnya penyerahan kepada peserta PTSL. Kantor pertanahan yang telah selesai menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat, kantor juga memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya ke kantor wilayah pertanahan. Kota Batu ditargetkan mensertifikatkan tanah sebanyak 10.000 bidang. Apabila kantor pertanahan Kota Batu tidak dapat menyelesaikan program tersebut, akan diberikan waktu tambahan selama 3 bulan. Namun, pada kenyataannya, setelah 3 bulan, kantor pertanahan juga masih belum bisa menyelesaikan program tersebut dikarenakan sanksi administrasi berupa perpindahan wilayah kerja bagi aparat yang terkait dalam pelaksanaan PTSL di Kota Pertanahan Batu. Namun, ketika target yang telah ditetapkan oleh pemerintah ternyata melebihi jumlah, maka kementerian akan diikutkan ke anggaran selanjutnya. Pelaksanaan PTSL di Kota Batu menemukan beberapa masalah seperti objek tanah dalam peminjaman di perbankan, jangka waktu pengumuman data fiksi dan yuridis yang ternyata bertentangan dengan peraturan pada PP nomor 24 tahun 1997, surat pernyataan kepemilikan dengan etikat baik sebagai pengganti akta, lahan yang merupakan akta di bawah tangan, penundaan pembayaran pajak peralihan atas tanah, sumber daya manusia yang kurang, khususnya untuk petugas ahli ukur yang menyebabkan lambatnya proses pelaksanaan PTSL ini, masih terdapatnya tanah absente dan tanah terlantar di Kota Batu yang mengakibatkan pengukuran bidang tanah tidak dapat berjalan dengan lancar karena pemerintah tidak berada di tempat untuk menunjukkan batas dan memberikan persetujuan batas tanah. Program PTSL dilakukan dengan mensosialisasikan PTSL bersama Kantor Pertanahan Kota Batu, membuatkan surat keputusan penunjukan pihak pelaksana PTSL di masing-masing wilayah, membuatkan kelengkapan administrasi, dan sebagai mediator ketika terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan PTSL. Hal ini juga menjelaskan bahwa peran yang dimiliki kantor desa ataupun kelurahan hanya sebagai pelengkap, sedangkan yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan PTSL yaitu kelompok masyarakat yang melakukan proses pengumpulan data. Baik, sekian atas presentasi yang saya lakukan hari ini. Apabila ada kesalahan yang saya buat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.